Di tengah memanasnya dinamika geopolitik dunia, Presiden Cina Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Utara dan disambut meriah oleh pemimpin Kim Jong-un di Pyongyang. Kedua pemimpin bahkan menghadiri pertunjukan seni spektakuler yang menampilkan atraksi musik, akrobatik, hingga pertunjukan militer, diiringi sorak-sorai ribuan penonton yang memadati arena. Kunjungan pertama Xi ke Korea Utara sejak 2019 ini menjadi simbol kuat eratnya hubungan Beijing dan Pyongyang. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat memperdalam kerja sama strategis dan meningkatkan pertukaran tingkat tinggi. Momen ini juga menarik perhatian dunia karena berlangsung setelah Xi bertemu Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, sekaligus menjelang peringatan 65 tahun perjanjian persahabatan antara Cina dan Korea Utara. Setelah mengumumkan dukungan kepada Iran, kelompok Ansarullah Houthi Yaman terlibat langsung dalam konfrontasi militer melawan Israel. Kelompok Houthi juga melarang kapal-kapal Israel melintasi Laut Merah. Gelombang serangan rudal diluncurkan kelompok Ansarullah Houthi Yaman. Serangan rudal Houthi menargetkan Israel. Houthi sebagai kelompok proksi Iran mengumumkan membela Iran untuk konfrontasi militer dengan Israel. Keputusan ini diambil Houthi setelah Iran saling serang dengan Israel akibat Israel melanggar gencatan senjata membombardir Lebanon. Houthi pun mengumumkan melarang kapal-kapal Israel dan perusahaan yang terafiliasi melintasi Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولاً، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. Kini Israel tidak hanya menghadapi serangan Iran namun juga digempur oleh proksi militer Iran Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Sementara itu pemirsa, sejumlah pesawat tanker pengisian bahan bakar milik Amerika Serikat bersiaga di Bandara Ben Gurion. Keberadaan pesawat ini untuk memberikan tekanan kepada Iran. Sejumlah pesawat militer milik Amerika Serikat masih berada di Bandara Ben Gurion. Pesawat ini bersiaga setelah Israel dan Iran kembali saling serang. Pesawat-pesawat ini diyakini sebagai pesawat tanker pengisian bahan bakar udara Angkatan Udara Amerika Serikat, termasuk Boeing KC-135. Sementara pesawat tempur Amerika Serikat berada di pangkalan militer yang lebih aman.
Saat ini, Bandara Ben Gurion dipenuhi oleh pesawat milik Amerika Serikat. Kepala Otoritas Penerbangan Sipil Israel, Shmuel Zakai, sempat memperingatkan Menteri Transportasi Miring Regev bahwa Ben Gurion beroperasi seperti pangkalan militer, bukan pangkat bandara sipil. Pemirsa, kembali memanasnya Iran dengan Israel mulai berdampak pada aktivitas sipil. Antrean panjang memadati bandara utama Israel di Tel Aviv setelah sejumlah maskapai membatalkan penerbangan menyusul saling serang rudal yang kembali mengguncang kawasan Timur Tengah. Antrean panjang terlihat di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Setelah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel memicu gangguan pada operasional penerbangan internasional. Ratusan penumpang memenuhi area check-in, sementara sejumlah keluarga tampak menyambut kerabat yang baru tiba di tengah situasi keamanan yang tidak menentu. Sejumlah penumpang yang tiba dari Amerika Serikat mengaku mengalami kepanikan selama penerbangan setelah muncul laporan mengenai serangan rudal Iran ke wilayah Israel. Bahkan, seorang penumpang menyebut lebih dari 10 calon penumpang memilih membatalkan perjalanan mereka setelah sirine peringatan berbunyi. It was very difficult. A lot of people come in very bad situation. A lot of women, they want to go out of the plane. So we stay more for half an hour until we know what's going on. Because in the beginning, nobody knows what's going to be. It was very stressful. Thank God I'm here. Otoritas setempat tengah melakukan evaluasi situasi dan menegaskan bahwa wilayah udara Israel tetap terbuka. Operasional penerbangan di Bandara Ben Gurion Airport disebut masih berjalan normal. Ketegangan meningkat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke Israel Utara pada Minggu malam, yang kemudian dibalas dengan serangan udara Israel ke sejumlah wilayah Iran. Pemirsa, warga Iran berkumpul untuk menuliskan pesan kepada Amerika Serikat dan Israel yang dituliskan pada drone Shahid. Militer Iran menambahkan rentetan rudal balistik baru siap menghantam target penting dan juga sensitif di Israel. Ribuan warga Iran berkumpul untuk menyampaikan pesan kepada musuh Israel dan Amerika Serikat. Pesan disampaikan melalui sejumlah tulisan yang ditulis dengan spidol pada senjata milik militer Iran. Warga Iran juga merayakan peluncuran rudal Korps Garda Revolusi Iran ke arah Israel. Juru bicara Korps Garda Revolusi Iran, Ibrahim Zolfagari, mengatakan bahwa Iran telah meluncurkan rentetan rudal terhadap target-target penting dan sensitif di Israel. همانطور که وعده داده بودیم عمل کردیم. نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، اعم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران ثابت کردند که در اوج آمادگی‌های دفاعی و هجومی به آنچه گفته می‌شود با سرعت عمل و دقت بالا اقدام نموده و دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را از کرده خود پشیمان می‌کنند. فرود نخواهند آورد و در صورت تداوم تجاوز و شرارت با شدت بیشتری با آنها برخورد خواهد. Praktek menulis pesan pada drone Shahid oleh warga Iran merupakan simbol solidaritas dan propaganda anti-Amerika serta anti-Israel. Selain itu, drone juga bertuliskan ucapan terima kasih kepada negara-negara yang dianggap bersimpati atau mendukung sikap Iran dan juga tulisan untuk mengenang pada korban jiwa yang gugur akibat serangan AS Israel. Kita kembali ke informasi mancanegara. Pemirsa, Iran melancarkan rentetan serangan udara yang menargetkan Israel sejak hari Minggu. Militer Iran mengatakan serangan ke Israel adalah aksi balasan akibat bombardir Israel ke wilayah Beirut, Lebanon. Iran dan Israel kembali memanas. Iran dilaporkan menembakkan rudal ke Israel sejak hari Minggu. Otoritas Iran mengatakan pada hari Senin telah menyerang 2 pangkalan udara Israel, yakni Nevatim dan Tel Nov. Garda Revolusi Iran bahkan merilis rekaman peluncuran rudal yang ditembakkan ke arah Israel.
Rentetan rudal Iran diluncurkan yang diklaim IRGC untuk menyerang Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. IRGC pun menunjukkan pesan lewat rudal yang ditempelkan sejumlah tulisan. Di antaranya adalah Iran tidak akan berkompromi dengan keamanan rakyat, termasuk yang ada di Lebanon. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان زاویه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در زاویه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. Serangan Iran ke Israel sejak hari Minggu adalah peningkatan pertempuran terbesar sejak gencatan senjata diberlakukan pada bulan April. Sirine serangan udara berbunyi di Israel sejak hari Minggu ketika militer Israel berupaya mencegat rentetan rudal Iran yang datang. Hingga kini belum ada laporan korban akibat serangan Iran ke Israel.